Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen akreditasi dokter praktek mandiri dan klinik. Untuk standar seperti di bawah ini. Ketenagaan praktik mandiri. Standar 1-2. Persyaratan ketenagaan praktik mandiri. Praktik mandiri harus memenuhi persyaratan ketenagaan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan. Persyaratan dokter praktik mandiri. Kriteria 1-2. Praktik mandiri dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan peraturan perundangan yang kompeten. Elemen penilaian. 1. Praktik mandiri dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. 2. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan. 3. Dokter gigi dibantu oleh administrasi sesuai kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan. 4. Terdapat uraian tugas bagi tenaga kesehatan yang membantu. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi klinik. 2. Standar 1-2 Tata Kelola Sumber Daya Manusia, TKK 2. Maksud dan tujuan. Jumlah dan kualifikasi ketenagaan klinik disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja serta jenis pelayanan yang disediakan. Penanggung jawab, tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan harus memiliki kompetensi sesuai dengan aturan perundangan. Penanggung jawab klinik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Penanggung jawab klinik pertama adalah seorang dokter spesialis di bidang layanan primer, atau dokter gigi. 2. Penanggung jawab klinik utama adalah dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. 3. Penanggung jawab klinik harus memiliki SIP di klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. 4. Penanggung jawab hanya dapat menjadi penanggung jawab satu klinik. Jenis dan jumlah ketenagaan pada klinik pertama dan klinik utama disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan. Secara berkala dilakukan evaluasi kinerja pada seluruh SDM klinik. SDM klinik memiliki file kepegawaian yang paling sedikit terdiri dari 1. Kualifikasi, pendidikan, pelatihan dan kompetensi. 2. STR dan SIP bagi tenaga kesehatan. 3. Uraian tugas. Sertifikat pelatihan. 5. Penilaian kinerja, dan 6. Uraian kompetensi. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan yang mengacu pada ketentuan perundangan yang telah ditetapkan. 1. Terdapat dokumen perencanaan kebutuhan tenaga sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. 2. Melakukan wawancara kepada pimpinan klinik tentang proses perencanaan kebutuhan tenaga sesuai dengan jumlah dan jenis layanan di klinik. 2. Tersedia file kepegawaian seluruh SDM yang diperbaharui secara berkala. Terdapat dokumen file kepegawaian seluruh SDM yang diperbaharui secara berkala. 3. Kinerja SDM dievaluasi secara berkala. 1. Terdapat dokumen hasil penilaian kinerja SDM yang dilakukan secara 2. Melakukan wawancara kepada pimpinan dan staf klinik untuk memastikan dilaksanakannya proses penilaian kinerja SDM secara berkala.